Dulu LP3S lahir tahun 71 pada saat awal berdirinya Orde Baru, dan LP3S ini termasuk pelopor dari mereka-mereka yang memikirkan alternatif-alternatif di dalam pembangunan masyarakat. Selamat sore pemirsa, kita senang sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah salah seorang anggota board kami, board LP3S, namanya Pak Erwan Mariono. Bagi para pegiat sosial, beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat mumpuni di bidang pengembangan masyarakat. Nah, kita akan berbincang sebentar mengenai hal-hal terkait dengan pengembangan masyarakat pada era beliau dan juga mungkin prospek ke depan. Selamat sore Pak Erwan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Erwan ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita gini Pak Erwan, kita ini kan yang muda-muda agak kurang mengerti ya apa itu pengembangan masyarakat dan sejauh mana itu menjadi kompetensi yang diperlukan dan penting untuk era sekarang ini begitu ya. Ya, ini sebenarnya kan perjalanan lumayan panjang ya. Dulu LP3S lahir tahun 71 pada saat awal berdirinya Orde Baru, dan LP3S ini termasuk pelopor dari mereka-mereka yang memikirkan alternatif-alternatif di dalam pembangunan masyarakat kita sejak awal Orde Baru itu berdiri. Memang awal-awalnya Orde Baru ini seolah-olah memberi harapan pada kita setelah ada pemberontakan PKI itu. Tapi di dalam perkembangannya setelah mungkin sekitar tahun di atas tahun 70-an lah, sudah mulai kelihatan pemerintah ini dalam menjalankan roda kepemerintahannya itu lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya dari atas. Jadi pandangan-pandangan masyarakat, aspirasi masyarakat itu tertutup oleh model-model politik ya, walaupun tetap namanya pembangunan, tetapi kurang banyak memberi perhatian pada masyarakat bawah. Kira-kira begitu. Itu tadi mengapa kemudian ini disebut sebagai perspektif alternatif dalam pembangunan begitu ya? Atau ada yang lain konteksnya? Iya, sebenarnya awal-awalnya ketika Orde Baru ini lahir kan itu persekutuan antara tentara dan teknokrat lah kira-kira itu. Yang itu dipelopori dengan lahirnya Bappenas dan sebagainya. Waktu itu memang pembangunan disusun secara rapi. Mungkin pernah dengar yang namanya pembangunan 25 tahun ya, yang punya cetak biru yang cukup sistematis gitu. Tapi memang itu sifatnya sangat teknokratis ya. Memang itu berbasis data dan ilmiah ya, kita akui. Tetapi apa yang dirumuskan di dalam pembangunan jangka panjang itu praktis tidak memperoleh pandangan atau tidak memperoleh masukan-masukan dari aspirasi yang betul-betul real di masyarakat. Itu yang disebut dengan pembangunan yang teknokratis. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya tadi menarik karena mengapa kemudian kita perlu menggeser orientasi pembangunan teknokratis menjadi pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat atau dari bawah gitu. Apa pentingnya buat pemerintah? Iya, karena lama-lama menjadi jelas bahwa timbul pertanyaan, sebenarnya pembangunan ini untuk siapa sih? Gitu ya. Ketika kemudian banyak investor dari luar hadir ya, banyak dibangun industri di mana-mana. Tapi yang terjadi masyarakat di sekitar industri itu, untuk ambil contoh, dia hanya menjadi penonton. Itu masalahnya. Perkembangan ekonomi bagus di mana-mana. Seperti kita tahu zaman Orde Baru itu pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Tapi sering disebut dengan tidak menetes ke bawah ya. Mungkin istilah-istilah ini cukup populer pada waktu itu. Sehingga banyak kalangan pemikir-pemikir pembangunan ya, termasuk LP3S di situ, yang ingin ada satu alternatif lain lah dari pembangunan. Tapi itu bukan spesifik Indonesia, sebenarnya juga berkembang di negara-negara lain ketika pembangunan itu lebih pada orientasi ke atas ya, karena
lebih mengedepankan, dulu kan ingat trilogi pembangunan ya, stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Ya. Tadi kan disebut bahwa ini konteksnya kan ketika Orde Baru, kemudian ada perspektif alternatif pembangunan itu ya. Nah kita kan tahu sekarang Orde Baru sudah selesai, kira-kira 20 tahun yang lalu. So bagaimana perspektif pembangunan berorientasi rakyat seperti itu, kemudian apa cukup relevan dikembangkan kembali? Iya, setelah Orde Baru ini runtuh dan bahkan pada mungkin bangsa 10-15 tahun sebelum Orde Baru runtuh, kritik-kritik terhadap pembangunan dari atas yang model teknokratis itu sudah cukup kuat ya. Baik dipelopori oleh teman-teman kalangan universitas ya maupun dari kalangan NGO lah. Nah, NGO lebih bergerak pada tataran lapangan ya, sementara konseptualisasi dan diskusi-diskusi dengan kalangan universitas cukup intens waktu itu, sehingga timbul alternatif baru. Nah, ketika reformasi berlangsung, politik berubah drastis dari yang dulu sifatnya ditekan dari bawah, kemudian muncul perkembangan kebebasan di lingkungan bawah. Pada akhir periode Orde Baru sebenarnya jargon-jargon partisipasi pembangunan dari bawah ini sudah cukup mulai diterima oleh kalangan-kalangan birokrasi. Tetapi tentu versi birokrasi ya. Jadi saya sering menggunakan istilah birokratisasi partisipasi. Jadi program-program partisipasi tapi dilakukan secara birokratis gitu loh, sehingga kadang-kadang substansi dari birokrasi itu, substansi dari partisipasi itu menjadi hilang. Nah, kelihatannya perkembangan itu masih seperti sekarang. Ya, sekarang masih terjadi seperti itu. Tapi juga kadang-kadang kita harus refleksi ya, kalangan-kalangan LSM juga kurang melakukan refleksi terhadap model-model partisipasi yang saya kira zaman dulu mungkin berbeda dengan sekarang ya. Kita harus sama-sama merefleksi diri lah. Tapi esensi bahwa pembangunan itu dari bawah harus bisa, mereka yang mengambil manfaat paling besar itu harus dari bawah, itu penting sekali. Saya ingin ambil ilustrasi ya, dulu pada waktu akhir-akhir Orde Baru itu saya pernah membantu Pak Profesor Mubiarto. Prof. Mubinya. Pak Mubi itu saya kira terkenal sekali dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila. Di suatu ketika saya dengan beliau ke salah satu, mungkin sekarang ini disebut daerah Sentul lah. Waktu itu masih belum ada pembangunan apa-apa di situ, walaupun itu dekat sekali dengan Bogor. Tapi dengan berbagai program tertentu, akhirnya pemerintah itu membuat jalan yang cukup besar ya, dengan kualitas yang bagus, yang sebelumnya itu jalannya sangat rusak di situ. Sementara di situ kan pusat pertanian ya, di mana produk-produk pertanian itu harus dibawa ke kota. Nah, suatu saat Pak Mubi ini dengan kita semua dari Bapenas juga itu ngobrol lah di warung gitu dengan salah satu petani di situ yang kebetulan juga sama-sama minum kopi, begitulah. Kemudian secara rileks gitu Pak Prof. Mubi itu tanya, Pak bagaimana? Sekarang udah enak ya, jalanan udah mulus, perkembangan di sini mungkin juga makin baik kan perekonomiannya gitu. Itu secara mengagetkan, paling tidak pada saya. Petani itu bilang begini, Pak, memang jalannya itu bagus gitu. Dulu waktu sebelum ada jalan ini, dari rumah saya kalau sampai membawa ini ke pasar induk, hasil-hasil sayur, mayur, itu saya nggak bisa tidur karena jalanannya itu jelek ya, bergelombang. Tapi sekarang saya ya alhamdulillah bisa tidur enak. Tapi yang terjadi apa? Setelah jalan ini jadi, tanah itu sekarang sudah tidak ada, Pak. Dijual semua sama orang-orang luar. Bahkan sekarang di sini udah sedikit sekali orang yang punya lahan. Nah, ini adalah suatu pandangan yang sangat sederhana, tapi sangat menohok
pemikir-pemikir pembangunan gitu loh, bahwa infrastruktur yang bagus sih oke aja, tapi sebenarnya yang mengambil manfaat itu siapa? Iya. Nah, pertanyaan itu mungkin masih tetap penting untuk sekarang ya. Pada saat pembangunan infrastruktur itu begitu besar-besaran yang terjadi sekarang. Untuk siapa itu? Iya. Gitu. Apa tawaran LP3S dengan situasi seperti ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa ini terjadi sampai sekarang dan juga mungkin jadi problem banyak orang ya, bahwa mau untuk siapa, untuk siapa, untuk paling banyak gitu. LP3S punya tawaran yang bisa mengubah gitu gitu. Saya melihat sekarang tantangannya lebih sulit ya. Karena begitu banyak faktor yang tidak seperti dulu. Kalau dulu kan pemerintah itu walaupun otoriter, kendali ada di situ gitu loh. Jadi kalau kita mempengaruhi pemerintah berhasil, ya birokrasinya itu jalan kemudian dengan alternatif baru. Sekarang mungkin faktornya jauh lebih banyak. Yang kedua, isu-isu mengenai partisipasi dan sebagainya itu sudah terserap dan seolah-olah sudah menjadi jargon dan cara kerja pemerintah gitu loh. Jadi ketika kita berharap agar supaya ini lebih partisipatif, pemerintah selalu mengatakan ya kita sudah lakukan itu. Bahkan aturan-aturan ada musrenbang, mus-mus apa segala macam itu sudah menggunakan pendekatan-pendekatan dari bawah itu. Tapi itu tadi kita mengalami perubahan substansi lah. Semantiknya memang betul partisipasi, tapi dalam prakteknya ya tidak partisipatif. Orang masyarakat harus memilih menu yang sudah tersedia kan. Jadi agak sulit untuk bisa itu. Jadi ini tantangan berat buat teman-teman yang sekarang menurut saya. Mungkin lebih berat. Birokratisasi partisipasi tadi. Betul. LP3S punya konsep mungkin mau mengadakan gerakan penyadaran partisipasi yang lebih murni gitu, atau menggeser bandul partisipasi yang lebih based on truly participatory gitu kan. Begini, kita memang punya rencana ya, karena dalam situasi pandemi sekarang dan juga bagaimana masyarakat luas itu sudah sangat familiar dengan diskusi-diskusi, pertemuan-pertemuan melalui dunia maya. Ini saya kira potensi yang besar sekali untuk dimanfaatkan oleh kalangan siapapun termasuk LP3S. Jadi LP3S punya sejarah yang panjang, punya pengalaman yang cukup lama di dalam memberikan penguatan ya kepada masyarakat, mulai dari yang tahun awal Orde Baru sampai pada akhir ini. Nah, ini ingin kita formulasikan di dalam satu model-model pelatihan yang mudah-mudahan bisa diakses oleh semua pihak ya yang memerlukan. Kita ingin kembali memperkuat masyarakat kembali lah, karena saya melihat peranan negara ini malah semakin lama semakin besar, dan persekutuan dalam tanda petik antara negara dengan kekuatan-kekuatan company makin besar, sehingga membuat posisi masyarakat itu menjadi tersudutkan di berbagai tempat, baik di kota maupun di desa. Ini tantangan tersendiri buat kita, dan LP3S insya Allah akan melakukan itu. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan. Kita akan tunggu nih kontribusi LP3S bagaimana mengemas partisipasi masyarakat yang kemudian diformulasikan kembali menjadi sebuah gerakan yang lebih baik gitu ya, untuk menjadi semacam antitesis birokratisasi partisipasi yang tadi disebut Pak Irfan. Ya, insya Allah bulan Desember akan kita mulai untuk angkatan pertama. Baik, pemirsa sekalian, saya kira demikian perbincangan saya dengan Pak Irfan Margono. Beliau salah seorang pegiat sosial yang sangat dikenal sebagai ahli pengembangan masyarakat. Dia juga pengagum teori perubahan sosial dan juga participatory approach. Dan saya kira kita akan banyak belajar, dan kita menunggu Pak LP3S hadir dengan konsep-konsep yang lebih partisipatif dengan sesungguhnya seperti yang disampaikan. Terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.